Selamat pagi Pak Riki dan Pak Jati, juga teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Netania Nanda Wijarini, NIM 210101191301007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus, tinjauan studi kasus pertama dengan judul Corporate Office Building. Presentasinya sendiri, yang pertama ada latar belakang dan garis besar proyek, lalu ada rekomendasi value engineering, lalu ada contoh rekomendasi, dan yang terakhir ada simpulan. Yang pertama, latar belakang dan garis besar proyek. Tinjauan value engineering pada proyek ini dilakukan pada tahun 1994, di mana tim multidisiplin ilmu melakukan studi kasus terhadap gedung dengan luas 74.322 meter persegi. Dan tinjauan ini dilakukan untuk pemeliharaan desain arsitektural, di mana proyek ini pada tahap desain 60% dengan estimasi biaya 71 juta dolar. Kemudian untuk cost total yang dibutuhkan untuk konstruksi adalah biaya estimasi sebesar 86,46 juta dolar dan target value engineering sebesar 71,67 juta dolar. Di mana kemudian diperlukan biaya estimasi sebesar 1,66 juta dolar dan target value engineering sebesar 1,62 juta dolar untuk pekerjaan persiapan, sehingga biaya konstruksi total dengan estimasi biaya sebesar 88,12 juta dolar dan target value engineering-nya sebesar 73,29 juta dolar. Berikutnya untuk rekomendasi value engineering, terdapat total 45 proposal dari semua disiplin ilmu, ada arsitektur, struktur, mekanik, dan juga elektrik, dengan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta dolar dan penghematan life cycle cost sebesar 19,4 juta dolar. Penghematan biaya tahunan sebesar 5.000 dolar per tahun. Kemudian untuk masing-masing disiplin ilmunya, dari arsitektur sendiri mengajukan 16 proposal dengan total penghematan biaya awal sebesar 4,025197 dolar dan kemudian untuk biaya life cycle cost-nya sekitar 6 juta dolar. Kemudian untuk struktur sendiri mengajukan 5 proposal dengan biaya penghematan untuk biaya awal dan life cycle cost sebesar 2,248 juta dolar. Kemudian untuk mekanik ada 15 proposal dengan total penghematan sebesar 3,6 juta dolar di biaya awal dan 5,4 juta dolar di biaya life cycle. Kemudian untuk elektrik mengajukan 9 proposal dengan total penghematan biaya awal sebesar 4,7 juta dolar dan biaya life cycle cost-nya sebesar 5,3 juta dolar. Dan ini untuk rincian total penghematan biaya awal dan biaya life cycle. Bisa dilihat di layar. Untuk contoh rekomendasi yang diajukan dari langsung arsitektur, ada nomor proposal A4, di mana desain aslinya pada masing-masing gedung lift melayani basement 3 lantai untuk area parkir, dan lift yang sama juga digunakan untuk melayani area perbelanjaan dan perkantoran sebanyak 18 lantai. Kemudian untuk desain alternatifnya, diusulkan ditambahkan 2 lift hidrolik dengan kapasitas 2.500 pound di basement masing-masing gedung, di mana satu di masing-masing sisi lift untuk bank, dan untuk melayani area parkir antara basement lantai 3 dengan lantai atas. Kemudian berdasarkan hasil diskusi, didapatkan bahwa desainnya sekarang tidak memenuhi syarat minimum untuk pelayanan lift yang baik, sehingga desain ini diajukan dengan tujuan yang pertama meningkatkan pelayanan untuk pengguna gedung kantor, parkiran mobil, dan masyarakat yang berbelanja. Yang kedua, meningkatkan privasi untuk gedung kantor, karena sebelumnya masyarakat yang berbelanja harus melewati area perkantoran, sedangkan di desain alternatif masyarakat yang berbelanja tidak perlu melewati area perkantoran sehingga lebih menjaga privasi gedung kantor. Kemudian yang ketiga, meningkatkan akses untuk penyandang disabilitas di basement. Untuk penghematan ruang sendiri di lantai 1 hingga lantai 3 dengan luas sekitar 100 meter kuadrat untuk setiap lantai, dan biaya pemeliharaan pengadaan lift diperkirakan bernilai $300 untuk setiap pengadaan setiap tahunnya.
Kemudian untuk disiplin ilmu struktur dengan nomor proposal S3, di mana desain aslinya konstruksi lantai untuk semua lantai di atas basement lantai 1 adalah case in place atau CIP, dan beton rib atau slab terbentang di antara balok beton CIP. Plat setebal 7 cm diletakkan di atas lantai. Sedangkan untuk desain alternatifnya, didesain menggunakan papan berongga precast dan pre-stress, diusulkan untuk semua area lantai yang masih menggunakan beton rib atau slab. Papan precast yang akan digunakan memiliki tebal 25 cm dengan pelat setebal 7 cm yang juga ada pada desain asli. Papan berongga akan terbentang sepanjang 10 meter di antara balok beton CIP dengan arah utara ke selatan. Lalu berdasarkan hasil diskusi, diperoleh bahwa desain yang diajukan menghasilkan penghematan biaya dan waktu konstruksi yang cukup signifikan, dan sudah dilakukan diskusi dengan pabrik pemasok dengan saran yang sama, yaitu menggunakan material ini karena dirasa lebih ekonomis dan juga masih banyak tersedia di pasaran. Kemudian untuk disiplin ilmu mekanik dengan nomor proposal M2A, di mana desain aslinya membutuhkan adanya thermal energy storage yang terdiri dari 4 tangki dengan kapasitas 690 meter kubik dan terpasang pada 2 pendingin seberat 214 ton, di mana pendingin ini bekerja 100% di luar jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan ketika jam sibuk atau keadaan darurat. Lalu untuk desain alternatifnya dari tim Value Engineering mengusulkan untuk menghilangkan basement lantai 4 dan 5 serta memindahkan ruang pompa ke basement lantai 1. Desain ini dapat diwujudkan jika lift berhenti pada lantai atas sesuai dengan proposal rekomendasi arsitektur nomor A4. Plat atas diturunkan 10 meter dan digunakan untuk ruang di bawah lift. Kemudian diusulkan hanya menggunakan satu riser per gedung untuk sistem thermal energy storage. Lalu untuk hasil diskusinya, desain ini membutuhkan biaya sekitar $124.000, di mana luas tangki yang diadakan adalah 7 meter x 36 di setiap lantai, dengan total lantai 3 lantai, dan sehingga totalnya sekitar 756 meter persegi. Biaya sewa yang hilang per tahun adalah $30,150.000 per tangki, sehingga karena ada 3 lantai dengan total $60.300.000 per tahun. Kemudian untuk perkembangan return of investment dari desain asli 21,3% menjadi 48,4%. Untuk disiplin ilmu elektrik, desain asli yang digunakan dapat dibaca bahwa desain menggunakan pengumpan sebesar 13,8 kV yang menghubungkan switchgear dengan ruang listrik dengan 4 transformator 2000 kVA untuk menurunkan tegangan ke 220 volt. Setiap trafo terhubung ke switchboard yang masing-masing memiliki satu set brush duct untuk mendistribusikan beban ke lantai dan papan. Papan basement akan dihubungkan dengan kabel dan setiap trafo dianggap sebagai unit terpisah dan tidak mendukung jika terjadi kegagalan atau kesalahan ketika beroperasi. Kemudian daya umum MSB dihubungkan melalui automatic transfer switches atau ATS untuk memisahkan generator darurat per gedung dan tidak ada sambungan bus antar menara untuk keadaan darurat. Sistem basecamp sendiri terdiri dari dua sistem 2500 ampere yang terhubung ke setiap MSB untuk daya umum 4000 ampere dan yang terhubung untuk ke HVAC MSBS dan 3000 ampere yang terhubung ke setiap MSB untuk daya umum per switchboard dengan total panel sebanyak 418. Semua panel pencahayaan memiliki 48 tiang, tidak ada faktor permintaan atau keragaman yang digunakan untuk desain riser. Kemudian untuk MCB untuk setiap MSB adalah 5000 ampere yang jarang ditemui dan diproduksi secara khusus, yang kemudian dihubungkan oleh basecamp. Dan alternatif yang diusulkan menghapus sistem basecamp yang ada, kemudian memindahkan transformator di lantai bangunan, mengurangi ukuran peralatan menjadi 380 volt, dan menggunakan lebih dari 2 transformator untuk pendistribusian daya umum dengan kapasitas 220 volt. Kemudian menghubungkan semua transformator dengan kabel loop 13,8 kV
yang mana loop kabelnya bisa dicapai melalui jembatan yang ada di lantai 17. Kemudian digunakan kabel 3 kali 150 meter 13,8 kV untuk loop dan mengonfigurasi ulang switchgear untuk menyertakan masukan dan keluaran. Kemudian berdasarkan sketsa yang diajukan, terdapat rincian-rincian tambahan pada sistem, seperti menggunakan kabel di saluran dengan papan transformator ke setiap panel, kemudian mengonfigurasi ulang semua panel untuk mengantisipasi beban dan jumlah tiang yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil diskusi, sistem yang diusulkan sangat mahal, apalagi tanpa fleksibilitas untuk mentransfer biaya dari satu gedung ke gedung yang lain. Dengan juga penggunaan gasdek membutuhkan biaya lebih banyak daripada perawatan kabel. Dalam desain alternatif ini dibutuhkan ruang untuk trafo di lantai yang direkomendasikan. Dengan 2 ruang teknis di setiap gedung dan setiap lantai, dapat dilakukan tanpa biaya tambahan kecuali untuk poros kabel bertegangan tinggi. Transformer yang ada di situ juga akan meningkatkan sistem kinerja. Kemudian sistem yang diusulkan menggunakan bahan standar untuk memaksimalkan persaingan dan menghilangkan penggunaan pabrikan khusus yang sulit ditemui untuk peralatan yang dirancang seperti yang dikatakan di desain asli tadi. Lalu berdasarkan rincian biaya yang disusun, rekomendasi ini menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 1,7 juta dolar dan life cycle savings sebesar 1,8 juta dolar. Berikutnya untuk simpulannya, dari multidisiplin arsitektur didapat bahwa mereka mengusulkan untuk mengganti desain asli dengan desain alternatif, yaitu lift venti di lantai atas, menambahkan lift hidrolik untuk basement dan lift venti di setiap gedung di lantai 16. Kemudian desain ini menghemat biaya sebanyak 1,33 juta dolar dan meningkatkan layanan lift ke depannya. Lalu yang kedua, menyediakan lift dan tangga di sisi utara hingga area perkantoran yang diusulkan. Arus pergerakan dan pemisahan arus meniadakan layanan lift sehingga menghemat biaya sekitar 750.000 dolar. Kemudian menggunakan dinding yang lebih murah namun memadai, memindahkan satu set tangga ke basement, menggunakan bahan finishing dengan kelas yang lebih rendah namun masih memenuhi persyaratan pemilik, yaitu 800.000 dolar. Kemudian mengurangi rencana lobi pada masing-masing lantai dan mengubah rencana lobi menjadi ruang yang bisa disewakan sehingga meningkatkan pendapatan menjadi 70.000 dolar per tahun. Kemudian untuk struktur sendiri, mempertimbangkan penggunaan papan lantai berunggah precast untuk basement, lantai gedung, atau keduanya, di mana menghemat biaya hingga 1,44 juta dolar. Kemudian memodifikasi desain plat lantai menggunakan pelat dan balok 2 arah, yang mana menghemat biaya hingga 800.000 dolar jika tidak menggunakan precast. Kemudian meniadakan basement lantai 4 dan 5 yang awalnya difungsikan untuk tangki penyimpanan dan merelokasi tangki tersebut ke basement lantai 1 seperti rekomendasi yang sudah disebutkan sebelumnya dan menghemat biaya hingga 530.000 dolar. Kemudian untuk disiplin ilmu mekanik, mereka mengusulkan untuk menghilangkan penthouse dan merelokasi tangki air ke atap yang mana berkesinambungan dengan penghapusan basement lantai 4 dan 5 dengan penghematan hingga 1 juta dolar. Kemudian memodifikasi sistem penyimpanan energi panas atau thermal energy storage dengan penghematan biaya awal 450.000 dolar dan 4.000 dolar per tahun. Kemudian mengoptimalkan penggunaan thermal energy storage karena setelah dilakukan analisis ekonomi secara rinci, walaupun biaya turun namun tidak signifikan, sehingga tim memilih modifikasi desain yang ada. Kemudian meningkatkan cakupan kotak variable air volume atau VAV, dan masing-masing kotak berpotensi menghemat biaya sebanyak 370.000 dolar ditambah penghematan biaya pemeliharaan sebanyak 25.000 dolar per tahun. Kemudian diusulkan menggunakan trover ringan sebagai pengganti distribusi linear dengan penghematan 265.000 dolar. Untuk disiplin ilmu elektrik, diusulkan untuk mengonfigurasi ulang distribusi listrik dengan menggunakan bus tegangan tinggi ke penthouse dan merelokasi transformator ke berbagai lantai dengan penghematan biaya hingga 1,73 juta dolar. Kemudian mengubah pencahayaan, mengubah penggunaan parabola menjadi yang lebih murah, perlengkapan kantor yang cukup, dan mengonfigurasi ulang sistem yang digunakan. Di mana desain ini menghemat sekitar 350.000 dolar untuk biaya awal dan 20.000 dolar per tahun untuk biaya tahunannya. Yang ketiga, mengurangi beban pada energi darurat dan menggunakan pompa kebakaran yang digerakkan oleh diesel dan cadangan penerangan darurat yang beroperasi menggunakan baterai.
mengurangi jumlah generator, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan biaya pada gedung itu sendiri, dengan penghematan biaya sebesar $650.000. Lalu yang keempat, mengonfigurasi ulang distribusi listrik HVAC menggunakan alat 380 volt. Gunakan faktor permintaan dan beban umum untuk gedung yang sama dengan penghematan biaya total 1,3 juta dolar. Berdasarkan studi value engineering yang dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa semakin dini value engineering dilakukan semakin baik karena proyek ini masih berada pada fase tahap desain 60%, maka masih banyak hal-hal yang dapat dicari alternatifnya. Dengan kata lain, semakin banyak pula biaya yang bisa dihemat dari biaya estimasi awalnya. Jika value engineering dilakukan pada tahap konstruksi, akan sangat tidak efektif karena rencana sudah jadi dan banyak hal-hal yang jika diubah akan mempengaruhi keseluruhan rencana atau mempengaruhi dari desain sebelumnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.